Another story from Japan. Aku mahasiswa yang berasal dari Semarang. Dapat beasiswa ke Jepang adalah usaha dan doa yang sudah 2 tahun ini aku lakukan. Setengah mati. Jadi, waktu aku dapat kabar kalau aku adalah salah satu yang dapat kesempatan ini, jelas aku gak bakal tolak dong. Aku tahu sih biaya hidup di sana mahal. Tapi berkat beberapa orang Indonesia yang sudah lebih dulu tinggal di Jepang, cukup membantuku untuk bertahan hidup di sana. Beberapa cara untuk menghemat adalah mencari tempat tinggal yang murah, dapat part-time job, bahkan tempat mana yang bisa aku datangi untuk belanja kebutuhanku. Setelah pencarian di internet, akhirnya aku dapat tempat tinggal yang terjangkau. Lokasinya memang gak di tengah kota, jadi di sini cukup tenang. Bentuknya persis kos-kosan yang ada di Indonesia menurutku. Ada sekitar 16 kamar yang dibagi jadi 4 lantai. Jadi bangunan ini hanya memakai sepetak kecil lahan, tapi tinggi. Ya, ciri khas bangunan Jepang yang baru dibangun lah. Bangunan minimalis mungkin ya sebutannya. Kamarku sendiri ada di lantai 5. Kalian pasti heran ya. Karena di sini percaya angka 4 itu membawa sial. Jadi lantai paling atas disebut lantai 5. Sudah hampir sebulan aku tinggal di sini. Semua berjalan normal. Ya aku sendiri juga gak pernah bergaul dengan penghuni lainnya sih. Suatu sisi aku tahu kalau mereka beda budaya dengan Indonesia. Di sini mereka bisa ngerasa aneh kalau ada orang gak dikenal yang senyum dan menyapa ramah. Bisa jadi malah dianggap orang yang punya niat jahat. So, di sini aku gak punya teman sama sekali. Di bulan ini, ada perayaan Obon yang jadi libur nasional dari pemerintah. Biasanya dari pemerintah memberi libur 3 hari lah, kurang lebihnya. Tapi kenyataannya ada beberapa perusahaan dan kampus yang memberi libur sampai 5 hari. Dan kalau libur gitu, aku tahu pasti kosanku pasti sepi. Karena mereka semua pasti pada mudik. Nah, aku mau mudik gimana? Ya wes, mending aku cengok aja di kos. Sebenarnya bisa aja sih aku nekat minta temani orang Indo yang tinggal di sini. Tapi kan gak enak ya kalau ternyata mereka punya rencana lain yang udah disusun beberapa bulan lalu. Jadi, seharian ini aku di kamar, nonton TV atau masak ramen. Bosan juga sih, cuman apa boleh buat. Sampai menjelang malam, aku mulai dengar ada bunyi petasan dari kejauhan. Berarti festivalnya udah mulai. Petasannya terus bunyi, sampai kulihat langit mulai gelap. Aku keluar kamar dan ngeliat dari lorong depan kamarku. Jadi, kamarku ini begitu keluar, langsung ada lorong yang berada di luar gitu. Lorong itu hanya sebagai satu-satunya jalan ke arah tangga di samping. Semoga penjelasanku cukup jelas ya. Aku lihat ke langit yang gelap itu beberapa lampu yang kelap-kelip. Mungkin itu lampion yang diterbangkan. Terus aku dengar suara musik dari kejauhan. Seperti musik dari alat musik tradisional Jepang. Karena
suaranya khas banget. Sampai aku lihat dari atas, ada sekumpulan orang-orang yang berbaris pakai kimono putih sambil melakukan tarian di sepanjang jalan yang sepi. Buru-buru aku ambil HP di kamar dan turun ke pinggir jalan. Rombongan itu jalan sambil terus menari di tengah jalan. Mataku terus ngeliat dari lampu HP untuk memastikan posisinya pas. Waktu barisan paling akhir melewatiku, tiba-tiba musik berhenti dan barisan itu berdiri diam. Aku yang bingung mengalihkan mataku ke arah mereka. Serempak badan mereka semua berbalik ke belakang dan kulihat wajah yang pucat dengan mata berwarna hitam semua menatapku. Badanku langsung merinding. Cepat-cepat aku pergi dari sana dan lari masuk ke kamar. Suasana kembali riuh waktu aku tutup pintu kamar. Aku ngintip dari jendela dan lihat rombongan itu berjalan lagi sambil menari sesuai irama. Aneh banget. Kenapa mereka kayak gitu tadi? Kenapa pada pakai soft lens hitam? Emangnya parade Halloween? Bodoh ah. Aku ingat belum sholat Isya. Selesai sholat, aku langsung zikir. Tapi kok ekor mataku menangkap ke hal yang aneh di cermin rias yang ada di sebelah kiriku. Pelan-pelan aku ngeliat ke sana. Jantungku serasa mau berhenti. Waktu kulihat di cermin itu, berdiri sosok memakai kimono putih. Dia tersenyum lebar. Wajahnya, itu wajahku. Kututup mata dan makin memperkeras zikirku. Mulutku terhenti. Aku dengar ada suara serak yang seperti berbisik di telingaku. Gojira, Gojira. Suaranya tepat di belakang. Refleks aku langsung balik badan dan mataku melihat wajah yang mengerikan di sana. Aku langsung teriak dan lari keluar kamar. Aku bingung harus kemana. Di luar sepi banget. Gak ada manusia satupun selain aku. Apa masuk aja ya? Mungkin barusan hanya halusinasi. Tapi kalau beneran gimana? Ku buka pintu kamarku. Kepalaku mengintip ke dalam. Suasana di kamar normal sih. Sosok mengerikan tadi gak ada. Aku masuk, melepas mukena dan duduk di tatami. Aku pasang murotal aja lah biar tenang. Tapi begitu aku buka kunci HP, kameraku dalam posisi on. Oh, mungkin tadi aku lupa back dan kulihat ada gambar kecil di kiri bawah. File terbaru yang kurekam. Oh iya, ini rekaman parade tadi. Aku buka file itu. Layarku berubah merah. Merahnya seperti kalau aku merekam api dari jarak dekat. Terdengar suara teriakan, kesakitan, ratap tangis seperti banyak manusia disiksa. Ku matikan video itu. Kok rekaman parade tadi nggak ada? Dan aku ngerasa nggak pernah bikin video barusan.
Aku langsung search Murotal di Spotify. Untung malam itu aku gak diganggu lagi. Mungkin karena aku jadi lebih yakin dan tenang setelah dengar Murotal. Pagi-pagi, aku coba search kontak orang-orang Indo. Rada malu dan gak yakin juga sih buat hubungin salah satu di antaranya. Jujur aku tuh pemalu, tapi daripada nanti malam aku sendirian dan diganggu lagi, finally ada satu orang Indo yang gabut juga di kosnya. Aku yang awalnya numpang tidur dengan dia, akhirnya mutusin untuk pindah ke kontrakan lebih besar dan jadi kami bisa tinggal berdua. Dan tentang video tadi, entah kenapa, filenya korup, jadi nggak bisa dibuka lagi. Halo warga desa Sukawedi, namaku Rahel. Sedikit informasi yang aku dapatkan dari Wikipedia tentang Obon, atau disebut juga dengan Bon, itu adalah serangkaian upacara dan tradisi di Jepang untuk merayakan kedatangan arwah leluhur. Biasanya dilakukan seputar tanggal 15 Juli menurut kalender Tempo atau kalender lunisolar. Pada umumnya, Obon dikenal sebagai upacara yang berkaitan dengan agama Buddha Jepang. Tetapi banyak sekali tradisi dalam perayaan Obon yang tidak bisa dijelaskan dengan dogma agama Buddha. Obon dalam bentuk seperti sekarang ini merupakan sinkretisme dari tradisi turun-temurun masyarakat Jepang dengan upacara agama Buddha yang disebut Urabon. Temenku ini, dia sebenarnya sempat aku kasih tahu untuk kirim langsung ceritanya ke Do You See What I See. Tapi entah kenapa dia sudah berusaha untuk merekam audio berkali-kali, tapi filenya selalu rusak. Dalam artian saat selesai rekaman, dia coba dengarkan ulang, itu tidak ada suara. Atau ada suara tapi hanya suara seperti mendengung. Bukan suara orang bicara tapi suara mendengung. Sampai akhirnya dia bilang, bisa gak kamu bantu aku untuk kamu sendiri yang rekam, lalu kirimkan ke Do You See What I See. Dan ya seperti yang kalian dengar sekarang ini, untung aja setelah beberapa kali take, rekamannya jadi dan ya aku kirimkan ke Do You See What I See. Semoga cerita ini bisa menambah asupan horor harian kalian ya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. See you when I see you. Dadah. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.